Bisnis furnitur dari plastik? Memangnya bisa? Halo semuanya, nama aku Ica. Kali ini aku bakal membahas bisnis plan furnitur dari plastik yang didaur ulang. Kenapa sih harus bikin furnitur dari plastik daur ulang? Sebelumnya, furnitur merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia, bahkan termasuk dalam kategori excellent product karena telah memiliki pasar yang besar. Ditambah, kebutuhan tempat tinggal semakin tinggi. Otomatis ini berdampak pada peningkatan ketertarikan dan permintaan masyarakat akan furnitur. Lalu, kenapa memilih plastik daur ulang sebagai materialnya? Nah, Surabaya menjadi produsen sampah terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 1.800 ton sampah per hari. Dengan mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan, jumlah sampah yang besar ini menciptakan peluang untuk memanfaatkan sampah itu sendiri menjadi produk bernilai tinggi. Harapannya, rencana bisnis ini dapat mengatasi sebagian dari masalah jumlah sampah di Indonesia. Untuk profil brand yang saya rancang pada bisnis plan ini adalah WasteWise. Waste yang mengacu pada sampah atau limbah yang menjadi fokus utama dalam usaha ini, dan Wise yang menggambarkan pendekatan bijaksana dalam mengelola dan memanfaatkan sampah. Sampah yang akan digunakan pada usaha ini adalah sampah HDPE dan PP, karena dua jenis sampah plastik itulah yang paling aman dan tahan lama. Produk yang akan dihasilkan berupa recycled plastic, decoration brick, recycled plastic eco-tile, dan recycled plastic outdoor dan indoor furniture. Untuk proses pengolahannya dimulai dengan pengumpulan plastik, bisa didapat dari community point, TPA, atau warga lokal, lalu plastik yang sudah dikumpulkan dipilah berdasarkan warna dan bahan, kemudian dicuci dan dikeringkan dan dimasukkan ke dalam mesin bercacah. Setelah dicacah, plastik dilelehkan di dalam oven lalu dicetak sesuai hasil akhir produk. Bisnis ini akan dibentuk dengan atelier dengan badan usaha CV, karena bisnis ini lebih berfokus pada pengekspresian kreativitas dan desain untuk menciptakan produk yang inovatif dengan skala yang ideal. Dengan bentuk badan usaha CV, pengelolaan dapat lebih personal dan memudahkan pengambilan keputusan karena struktur kepemilikan yang fleksibel. Dengan rencana struktur manajemen yang matang, harapannya usaha ini akan berjalan dengan lancar, yaitu ada pemilik itu sendiri, manajer pemasaran, manajer operasional, tim produksi, dan tim research and development. Lalu, untuk proyeksi keuangan dialokasikan untuk biaya tetap, biaya tanam serta upah, pendapatan, dan pajak. Biaya tanam atau biaya yang dikeluarkan hanya sekali dengan pengeluaran seperti mesin pencacah plastik, mesin gibrik, perizinan bisnis, kebutuhan kantor, pickup, dan lain-lain. Dan biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan per bulan atau dalam kurun waktu tertentu seperti biaya listrik, air, website, dan upah pekerja. Pendapatan dengan analisa per bulan sebagai berikut. Total profit per bulan didapat dari pendapatan per bulan dikurangi biaya tetap dan biaya produksi per bulan. Dan pendanaan perusahaannya dari mana? Karena untuk memulai usaha ini dengan modal yang masih tergolong usaha kecil, maka didapatkan dari investasi pribadi dan bisa juga kredit usaha kecil. Pajak yang harus dibayarkan untuk kasus bisnis ini adalah pajak pembelian, pajak penghasilan, PPh 21 untuk karyawan, PBB, dan jasa kena pajak untuk periklanan. Untuk segmentasi pasar sendiri, tergolong cukup luas, yaitu bisa mengarah ke rumah tangga dan komersil yang peduli lingkungan, pusat komunitas dan kegiatan ekologis, hingga ke instansi pendidikan. Pemasaran akan dilakukan dengan marketing langsung dan melalui platform digital. Nah, itu tadi adalah bisnis plan WasteWise yang mengedepankan nasib masa depan bumi dan manusia juga. Sekian dari saya, terima kasih.